Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita bertemu lagi di acara berkisah di Suara Gresik. Bersama siapa ya? Aku senang sekali di sini. Iya, kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Kenalkan, nama saya Kak Yanti dan si kecil ini namanya siapa? Halo, namaku Lala. Oh, namanya Lala. Lala, kali ini kita mau berkisah bersama teman-teman. Lala mau mendengarkan? Aku senang sekali mendengarkan kisah Kak Yanti. Wah, hebat. Karena kisah-kisah Nabi dan sahabat Nabi itu sangat penting buat kita mencontoh beliau, menjadi suri tauladan kita sampai kelak kita dewasa. Aku suka. Aku jadi penasaran. Lala penasaran. Apakah teman-teman juga penasaran? Wah, coba sebentar sebelum kita mulai kisah apa, Lala kita tanya teman-teman dulu ya. Coba hari ini siapa teman-teman yang sudah membantu ibu dan ayah di rumah? Siapa ya yang bisa membantu ibu di rumah? Wah, semuanya hebat. Boleh membantu membersihkan rumah, membantu memasak di dapur ya. Dan yang paling utama, teman-teman harus bisa membantu orang tua dengan cara apa? Dengan cara apa Lala tahu? Aku tahu. Dengan cara kita rajin beribadah. Pinter anak hebat. Rajin sholat, rajin mengaji, itu lebih utama teman-teman. Dan pasti orang tua kita akan senang. Jangan lupa rajin belajar ya Kak Yanti. Iya, pasti belajar di sekolah dan juga belajar di rumah. Kak Yanti yakin teman-teman di kota Gresik ini adalah anak-anak yang solih dan solihah, sayang kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku boleh nggak? Apa? Boleh nggak bertanya? Boleh. Lala mau bertanya apa? Kalau misalkan aku idolanya Superman gimana? Idolanya Superman yang bisa terbang, bagaimana teman-teman? Boleh, tapi lebih utama kita adalah idolanya siapa? Nabi Muhammad, anak yang hebat. Ya, Lala juga seperti itu. Lala sudah mendengarkan kisah-kisah sebelumnya belum? Iya, aku rajin mendengarkan kisah di Suara Gresik. Wah, hebat. Teman-teman juga ya. Nah, kali ini Kak Yanti mau berkisah tentang seorang sahabat Nabi. Siapa ya? Siapa sih? Aku penasaran. Teman-teman tahu nggak? Nabi Muhammad punya sahabat yang selalu memberi suri tauladan sepanjang hidupnya. Lala tahu siapa aja sahabat Nabi Muhammad? Aku tahu. Abu Bakar As-Siddiq. Benar, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi ada yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Benar, hebat. Ada lagi siapa? Siapa ya? Siapa Lala? Teman-teman dikasih tahu. Siapa? Utsman bin Affan. Iya, betul. Utsman bin Affan. Jadi Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan adalah sahabat-sahabat Nabi yang selalu menjadi teladan sepanjang hidupnya. Berbuat baik, berpikiran positif, dan berhati mulia. Nah, ada lagi satu sahabat Nabi yang banyak memberikan ibro buat kita. Ibro itu apa Kak Yanti? Ibro itu hikmah kehidupan. Kira-kira siapa ya? Teman-teman, Kak Yanti mau cerita nanti ya, mau berkisah tentang sahabat Nabi yang memberikan ibro ini. Namanya adalah Alqamah. Lala tahu siapa Alqamah? Aku tidak tahu. Aku pengen tahu siapa Alqamah itu.
Teman-teman penasaran? Ingin tahu kisahnya seperti apa? Yuk semuanya siap-siap ya. Kita dengarkan dan kita bisa mencari hikmahnya atas apa yang terjadi kepada Alqamah. Nah, kita akan mendengarkan lagi Lala dan teman-teman setelah yang satu ini. Ya, kita bertemu lagi ya. Loh, Lala di mana? Lala menunggu di sana. Nanti kita ketemu lagi ya sama Lala ya. Tadi Kak Yanti sudah menyampaikan, kali ini Kak Yanti mau berkisah tentang Alqamah. Siapa Alqamah itu? Aku penasaran. Siapa ya Alqamah itu? Alqamah adalah sahabat Nabi yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin mengaji. Sholatnya bagus, zakat infaknya juga bagus. Subhanallah, dia sering mengikuti pengajian bersama Rasulullah, mengikuti kajian bersama sahabat dan bersama Rasulullah. Namun teman-teman, dalam 3 hari itu Alqamah tidak terlihat di majelis taklim. Semua orang dan semua sahabat Nabi menanyakan, di mana dia? Karena biasanya Alqamah ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alqamah bergegas untuk mengambil air wudhu dan datang ke masjid untuk berada di barisan yang paling depan. Itulah Alqamah. Dia adalah orang hebat yang selalu taat kepada Allah dan sayang kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun 3 hari itu karena dia tidak ada, teman-temannya bertanya, di mana ya Alqamah? Iya, Alqamah 3 hari ini tidak datang bersama kita. Iya, padahal dia pasti datang lebih awal ya. Apa ya yang terjadi sama dia? Semua bertanya-tanya dan merindukan datangnya Alqamah di majelis taklim. Kira-kira kenapa teman-teman? Akhirnya setelah dicari tahu, sahabat-sahabatnya mencari tahu ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ternyata Alqamah dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan yang memprihatinkan. Alqamah sakit, badannya gemetar, lidahnya keluh, dan matanya terbelalak. Dia seperti tidak bisa mati dan juga tidak hidup, teman-teman. Semua tetangganya datang ke rumah Alqamah. Alqamah hanya bisa tertidur. Hanya itu yang bisa dilakukan Alqamah. Lalu istrinya bersedih, berada di sampingnya. Alqamah suamiku, apa yang terjadi kepadamu ya Allah? Kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Tolonglah aku ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Alqamah, Alqamah. Istrinya bersedih dan memanggil-manggil Alqamah. Sedangkan tetangganya mencoba mentalkin Alqamah. Alqamah, ayo Alqamah, ikuti saya ya. Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ibu.
Alkoma tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh tetangganya, teman-teman. Alkoma dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Lalu tetangganya berkata kepada istri Alkoma, "Wahai engkau." "Iya, iya. Apakah engkau istri Alkoma?" "Iya, betul. Saya adalah istri Alkoma." Kasihan Alkoma, dia keadaannya sangat memprihatinkan. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Kalau boleh, kamu harus berkunjung ke rumah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan mintalah pendapat kepada beliau." "Oh, baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya." Teman-teman, akhirnya istri Alkoma bergegas menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuklah pintu rumahnya. Dok, 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 dok. "Assalamualaikum." Maka didapatinya Aisyah membukakan pintu dan membawa istri Alkoma di hadapan Nabi Muhammad. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam. Apakah engkau istri Alkoma?" "Iya ya Rasulullah." "Ada apa dengan suamimu?" "Ya Rasulullah, keadaan suamiku sangat memprihatinkan. Dia tidak mati dan juga tidak hidup ya Rasulullah. Matanya terbelalak, lidahnya keluh, badannya gemetar ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan?" "Ya istri Alkoma, apa selama ini yang dilakukan oleh suamimu?" "Tidak ada ya Rasulullah, suamiku orang yang baik. Tapi aku tidak tahu kenapa ini terjadi kepada suamiku." Wahai para sahabat, apakah kalian mengetahui apa yang terjadi dengan Alkoma? Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lainnya. Nabi Muhammad, kalau boleh saya menyampaikan, Alkoma punya seorang ibu." "Oh, punya seorang ibu?" "Iya." "Di mana ibunya?" "Ibunya tinggal di desa sana, di desa terpencil." "Lalu ayahnya?" "Ayahnya sudah tidak ada ya Rasulullah." "Baiklah kalau begitu, wahai sahabatku Bilal dan yang lainnya, saya perintahkan untuk pergi ke rumah Ibu Alkoma. Sampaikan kepadanya bahwa saya ingin bertemu dengan beliau. Jika dia tidak bisa ke sini, biarlah saya yang akan datang ke rumah Ibu Alkoma." Teman-teman, Rasulullah kemudian meminta sahabatnya Bilal untuk datang ke rumah Ibu Alkoma. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Padahal Alkoma ini orang yang baik, yang rajin sholat, rajin mengaji, rajin beribadah, tapi di akhir hidupnya dia sulit sekali menyelesaikannya. Maka sahabat Nabi Bilal dan temannya kemudian berangkat menuju rumah Ibu Alkoma. Dok, 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 dok. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Ibunya datang. Ada seorang ibu yang tua renta memakai tongkat di rumahnya yang kecil. Iya, sebentar, aku datang." Ibunya berjalan tertatih-tatih. Dok, 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 dok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Cekrek, krek, kriek. Silakan masuk, wahai Kisana." Masuklah sahabat Nabi ke rumah Ibu Alkoma. "Wahai, kalian siapa? Kenapa kalian datang ke rumahku yang kecil ini?" "Kami adalah utusan Nabi Muhammad." "Apa? Kalian diutus Nabi Muhammad ke sini? Sungguh sebuah kebahagiaan buat aku. Ada apa gerangan kalian datang ke sini?" "Ibu, apakah ibu adalah ibu dari Alkoma? Apakah Alkoma adalah anakmu?" "Apa? Tidak. Jangan sebut nama Alkoma. Dia bukan anakku." "Ibu, sekarang
apakah ibu mau bertemu Rasulullah ke rumahnya? Atau jika ibu tidak bisa karena keadaan ibu seperti ini, biarlah Rasulullah yang datang ke rumah ibu. Oh, jangan datang ke sini ya Kisana. Ya sahabat Nabi, biarkanlah aku yang tua renta ini mendatangi beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat istimewa. Aku juga rindu dengan Nabi Muhammad. Baiklah kalau begitu, ayo kita berangkat. Iya ibu, ayo kita berangkat. Nabi Muhammad sudah menunggu ibu. Iya, baiklah. Teman-teman, Ibu Alqomah dengan jalan bertati-tati bersama para sahabat datang kemudian ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana Ibu Alqomah sangat bahagia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bahagia sekali aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Engkau adalah seorang yang istimewa ya Rasulullah. Kenapa memanggil aku yang tua renta seperti ini? Iya, kami dan aku memanggilmu wahai ibu. Iya ya Rasulullah, apa yang bisa aku bantu? Ibu, apakah Alqomah anak ibu? Jangan lagi menyebut Alqomah. Teman-teman, awalnya Ibu Alqomah wajahnya bahagia sekali ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi setelah ditanyakan lagi tentang Alqomah, wajahnya kembali cemberut, berkerut, dan dadanya berdegup kencang. Ya Rasulullah, jangan kau sebut nama Alqomah ya Rasulullah. Dia bukan anakku ya Rasulullah. Apakah benar? Ya Rasulullah, dia telah mengecewakan aku selama ini. Aku membencinya. Astagfirullahalazim. Ibu, istighfar. Janganlah engkau menolak karena Alqomah adalah titipan Allah kepadamu. Kenapa kamu seperti ini, Ibu? Teman-teman, Ibu Alqomah merasa kecewa dengan Alqomah. Kenapa ya? Kita cari tahu kenapa ibunya kecewa kepada Alqomah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ibu Alqomah merasa kecewa dengan Alqomah. Kenapa teman-teman? Padahal Alqomah adalah anak dari ibunya. Seorang ibu pastinya sayang kepada anaknya dan anak seharusnya patuh dan taat kepada ibunya. Seperti teman-teman semuanya yang melihat di sini. Tapi kenapa dan apa gerangan yang membuat Ibu Alqomah merasa kecewa? Kita cari tahu ya. Ya Rasulullah,
Aku kecewa kepada Alqamah ya Rasulullah. Kenapa Ibu? Memang Alqamah itu ada di dalam perutku. Aku mengandungnya ya Rasulullah. Tapi setelah menikah, dia berbuat yang tidak baik kepadaku. Dia dolim kepadaku ya Rasulullah. Ibu harus banyak istighfar. Ingat, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Tapi ya Rasulullah, kalau boleh aku menceritakan. Pernah ya Rasulullah, suatu kali Alqamah ingin dimasakkan olehku. Aku memasakkannya ya Rasulullah. Aku membuat masakan yang enak menurutku ya Rasulullah. Tapi ketika aku berikan kepada Alqamah, dia tidak memakannya ya Rasulullah. Yang dimakan hanyalah masakan istrinya ya Rasulullah. Yang kedua, suatu kali Alqamah datang ke rumah membawa banyak baju. Dia membeli baju baru ya Rasulullah. Dibawanya ke rumah ya Rasulullah. Aku senang sekali ya Rasulullah. Pasti ini baju untukku. Tapi apa ya Rasulullah? Ternyata baju yang dibelikan itu adalah hanya untuk istrinya. Aku hanya diberi baju yang bekas. Baju bekas milik orang lain ya Rasulullah. Dan yang ketiga ya Rasulullah. Suatu kali aku pernah kehabisan makanan. Aku minta kepada tetanggaku untuk meminta beras kepada Alqamah. Tapi ketika ke sana, ternyata Alqamah menyampaikan bahwa dia tidak punya beras. Dan beras yang ada atau uang yang ada itu hanya cukup untuk keluarganya. Aku tidak diperhatikan oleh Alqamah ya Rasulullah. Sakit hatiku ya Rasulullah. Apakah seperti ini seorang anak kepadaku ya Rasulullah? Jangan sebut nama Alqamah. Dia bukan anakku lagi ya Rasulullah. Ibu, saat ini Alqamah sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Tidak mungkin ibu membiarkan begitu saja. Kasihanilah Alqamah. Tidak ya Rasulullah. Saya tidak peduli bagaimana keadaan Alqamah. Saya mau pulang ya Rasulullah. Terserah Alqamah mau seperti apa. Teman-teman, kekecewaan ibunya begitu mendalam kepada Alqamah. Kasihan Alqamah. Ibunya bersikukuh tidak mau menghiraukan Alqamah dan dia mau pulang. Tunggu ibu, tunggu. Sudah ya Rasulullah, aku mau pulang. Aku tidak mau mendengar lagi kata-kata Alqamah. Dia bukan anakku ya Rasulullah. Baiklah kalau begitu. Ya Bilal dan sahabatku yang lainnya. Siap ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Sekarang kumpulkanlah kayu bakar yang ada di negeri ini dan kumpulkanlah, letakkan di depan rumah ibu Alqamah. Siap ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Ibu Alqamah bertanya. Ya Rasulullah, untuk apa? Untuk apa kayu bakar itu kau kumpulkan di depan rumahku? Apa yang harus kami lakukan selanjutnya ya Rasulullah? Sahabatku dan ibu Alqamah, setelah engkau kumpulkan semua kayu bakar di depan rumah Alqamah, letakkan Alqamah di atasnya dan bakar dengan api yang membara. Apa ya Rasulullah? Engkau mau membakar Alqamah? Ibu Alqamah langsung kaget teman-teman. Jangan ya Rasulullah, jangan engkau bakar Alqamah di depan rumahku ya Rasulullah. Biar ibu, supaya Alqamah merasakan sakit yang ibu rasakan. Supaya Alqamah tahu bahwa dia selama ini telah mengecewakan ibunya. Tapi ya Rasulullah, dia anakku ya Rasulullah. Aku telah mengandungnya, aku telah menyusuinya. Aku yang mengajarinya berjalan ya Allah. Aku yang membimbingnya.
Aku yang mendidiknya hingga dewasa dan menikah, ya Allah. Tolong ya Rasulullah, tolong. Jangan bakar Alqamah di depan rumahku, jangan ya Rasulullah. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ibu? Sudah ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Benar? Apakah engkau memaafkan Alqamah? Iya ya Rasulullah, aku memaafkan Alqamah. Dengan hati yang ikhlas? Benar, dengan hati yang ikhlas. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Tidak apa-apa, kemarin aku disakiti oleh Alqamah. Mungkin Alqamah sedang khilaf. Tapi sekarang aku memaafkan Alqamah supaya Alqamah bisa mati dengan tenang ya Rasulullah. Baiklah kalau begitu, alhamdulillah. Jika memang ibu memaafkan dan ridho kepada Alqamah, itu adalah hal yang sangat baik dan harus kita syukuri bersama. Baik ya Rasulullah. Teman-teman, setelah Ibu Alqamah menyampaikan bahwa dia memaafkan Alqamah, maka apa yang terjadi? Alqamah di rumahnya dengan badan yang bergemetar, lidah yang keluh. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Alqamah bisa mengucap syahadat dengan sangat baik. Sehingga di akhir hidupnya, karena maaf dari ibunya, Alqamah bisa meninggal dalam keadaan yang baik. Teman-teman, anak yang hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita Alqamah ini memberi hikmah kepada kita bahwa kita harus taat dan patuh kepada ibu dan juga kepada ayah. Karena ridho orang tua ada kepada ridho kedua orang tua kita. Anak-anak yang hebat di Suara Gresik tentunya ingin meniru kebijaksanaan dari Nabi Muhammad. Berpikir dengan tenang dan memutuskan semuanya dengan baik. Sehingga perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebentar lagi Lala akan datang bersama teman-teman. Tunggu ya, Kak Yanti panggil Lala dulu ya, setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, anak-anak yang hebat di Gresik, di Suara Gresik, demikianlah cerita dari Alqamah. Lala tadi pendengarkan? Iya. Hus, Lala kenapa? Aku sedih Kak Yanti. Kenapa sedih Lala? Iya, cerita Alqamah membuatku menangis. Berarti Lala dapat menemukan hikmahnya ya? Iya, aku mau nurut sama ibu, sama bapak. Iya, sama seperti teman-teman semua. Harus nurut sama ibu dan ayah di rumah. Dan juga bu guru di sekolah, bapak dan ibu guru di sekolah. Iya, aku ingin sekali nantinya menjadi anak yang hebat, anak yang solih dan solihah. Bener Lala, seperti teman-teman ya.
kisah Alqamah tadi memberikan hikmah yang besar buat kita bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua kita. Makanya selalu taat dan patuh kepada ayah dan ibu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya yang lebih hebat, lebih seru. Bersama siapa Lala? Bersama teman yang lain. Iya. Dan jangan lupa selalu ada di Suara Gresik ya. Kak Yanti tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.